Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya, Bu? Oh iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya beliau mau curhat begitu Bu, mengenai masalah yang dihadapinya belakangan ini. Oh, baiklah Ibu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, dengan senang hati Bu Novi, karena itu semoga akan dapat membantu saya Bu Novi ya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nanti. Sebelum mulai coaching kita, akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap, bagaimana itu Bu Novi kira-kira? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, seperti itu ya Bu Novi. Iya Ibu, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Ibu, insya Allah saya siap Ibu Novi. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu. Jadi mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Ibu, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini semoga meningkat ya Bu Novi. Kemudian bagian kepotensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Novi. Oh, kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut. Siap, baik Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu ingin seperti apa Ibu? Saya berharap bisa memfasilitasi coach saya nanti untuk dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh coach saya. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Semangat ya Ibu, semoga berhasil. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Syahri, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Anti ya, alhamdulillah sehat. Ibu Anti sendiri bagaimana kabarnya? Iya Bu, alhamdulillah juga, tapi ya agak sedikit batuk ya Bu, mungkin cuaca gitu. Jangan lupa minum obat lah Bu Anti ya. Iya Bu. Minum vitamin ya. Iya Bu. Alhamdulillah. Oke, ada apa ini Bu Anti? Sepertinya ada hal yang penting ya yang mau diobrolkan. Iya nih Bu Syahri, mohon maaf hari ini Bu Syahri sedang sibuk atau enggak ya Bu? Mudah-mudahan Ibu sedang tidak sibuk nih ya Bu ya. Enggak, saya enggak sibuk Bu Anti, ini sedang santai aja. Memang ada apa nih Bu Anti? Kayaknya Iya. seru sekali. Iya, maaf nih Bu Syahri, saya mau ngobrol nih sebentar aja, barang 10 atau 15 menit Iya. lah Bu ya. Saya ini sedang bingung sebenarnya Bu Syahri. Mungkin dengan kita ngobrol seperti ini ada sesuatu nanti nih yang saya dapatkan. Oh gitu. Apa nih kira-kira tujuan dari obrolan kita nih Bu Anti? Iya Bu Syahri, jadi dari obrolan ini Bu Syahri saya ingin mendapatkan ide atau solusi nih dari Bu Syahri, saran dan masukan mengenai permasalahan saya di kelas gitu Bu Syahri. Oh, Bu Anti ingin mendapatkan solusi gitu Bu Anti ya dari permasalahan yang Bu Anti hadapi saat ini gitu Bu Anti. Benar. Iya benar sekali Bu. Jadi saya di sini mau cerita nih Bu. Saya kan di kelas tahun ini kan mengajar di kelas 5 ya Bu ya. Jadi tahun ini tuh sedikit berbeda nih dari tahun yang sebelumnya. Jadi entah mengapa nih anak-anak di kelas saya itu seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan gitu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, jadi antara anak perempuan ini pun masih terlihat ada pemisah begitu. Jadi saat metode pembelajaran diskusi atau kegiatan di luar kelas seperti itu Bu, jadi mereka ini terkesan tidak mau bekerja sama. Nah ini yang buat saya bingung nih Bu Syahri. Oh, berarti Bu Anti pada saat ini sekarang merasa bingung ya dengan keadaan murid, di mana murid-murid Bu Anti itu belum
ada rasa kebersamaan dan kerjasama dalam melakukan kegiatan pembelajaran gitu Bu Anti ya. Jadi Bu Anti merasa bingung ya dengan keadaan di mana murid-murid Bu Anti kurang kerjasama gitu dan kebersamaan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Betul gitu Bu? Iya, benar Bu Syari. Oke, tadi Bu Anti ada mengatakan ya bahwasannya murid-murid Bu Anti itu belum bisa bekerja sama gitu dalam melakukan pembelajaran. Menurut Bu Anti sendiri, ideal murid-murid Bu Anti dalam melakukan pembelajaran itu seperti apa? Ya Bu, jadi kalau menurut saya yang idealnya itu mereka itu dapat melaksanakan pembelajaran terutama dalam tugas kelompok begitu ya Bu. Itu secara aktif dan bersama-sama atau dengan kolaborasi seperti itu Bu, agar mereka dapat menyelesaikan tugas itu dengan baik. Begitu. Kemudian ngomong-ngomong nih Bu Anti, apa nih yang sudah Bu Anti lakukan agar murid-murid Bu Anti bisa kompak gitu bekerja sama dalam menyelesaikan tugas? Ya, jadi sebenarnya ya Bu ya, saya itu ingin memasukkan metode pembelajaran diskusi di dalam modul ajar yang nantinya akan menjadikan anak-anak ini aktif secara bersama-sama seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Anti sudah ya memasukkan metode pembelajaran diskusi ya Bu Anti ya. Nah, ini sebenarnya sudah sangat bagus Bu Anti karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan Bu Anti tadi. Namun karakter kerjasama ataupun kolaborasi yang murid Bu Anti tadi sepenuhnya belum muncul gitu Bu Anti ya. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang posisi Bu Anti berada di mana gitu Bu Anti? Kalau dibilang skala ya Bu ya, 1 sampai 10 tuh kayaknya saya berada di posisi 5 Bu. Di posisi 5 Iya. pada saat sekarang ini gitu. Kalau Bu Anti sendiri itu mengharapkan posisinya posisi berapa? Kalau dari 1 sampai 10 tadi. Kalau saya inginnya nih ya Bu ya, minimal ya saya berada di posisi 9 begitu Bu. Sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Ini namanya harapan ya kan Iya, Bu Anti ya. benar. Oke, kira-kira selain metode diskusi tadi mungkin pasti ada cara lain gitu Bu Anti ya. Nah, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut gitu Bu Anti? Iya Bu, jadi di sini selain metode diskusi, jadi saya punya cara lain yaitu saya ini harus lebih memotivasi murid sebelum pembelajaran begitu Bu. Jadi saat pembelajaran, penilaian yang akan saya tekankan di akhir proses pembelajaran itu nantinya penilaian sikap seperti itu Bu, dan memberikan apresiasi pada murid yang menjaga kebersamaan. Oke, itu pada pembelajaran ya Bu Anti ya. Iya, Nah, kalau benar. pada di luar pembelajaran sendiri itu bagaimana? Nah, kalau di luar pembelajaran itu mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan begitu Bu, dengan kompetisi beregu. Nah, dan dengan seringnya ada kompetisi seperti itu, Iya. anak-anak ini bisa lebih saling mengenal temannya lagi. Nah, itu sangat bagus tuh Bu Anti. Menurut saya udah sangat bagus. Kira-kira rencana untuk mencapai tujuan tersebut bagaimana Bu Anti? Nah, ya Bu, jadi saya di sini rencananya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pada pembelajaran. Dan saya juga akan menginformasikan ke siswa bahwa sikap kerjasama yang baik itu merupakan bagian dari penilaian selain daripada penilaian pengetahuan dan keterampilan, dan serta di akhir nanti ada refleksi begitu Bu. Jadi tidak lupa nanti di luar pembelajaran ada kegiatan yang namanya permainan beregu seperti yang saya katakan tadi, untuk melatih kerjasama dan kekompakan mereka. Mantap sekali Bu Anti ya. Berapa jangka lamanya gitu untuk melakukan hal itu Bu Anti? Kalau dibilang jangka waktu ya Bu ya, Iya. itu kira-kira 1 sampai dengan 2 minggu lah begitu. 1 sampai 2 minggu Iya. itu rencananya Bu Anti ya. Ya. Kemudian apa nih komitmen Bu Anti sendiri untuk mencapai aksi tersebut? Nah, kalau dibilang komitmen ya Bu ya, saya akan membuat modul ajar nih dengan menitik beratkan yang namanya metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada penilaian sikap tadi. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan itu diawali dengan memberikan motivasi minimal dalam waktu 1 sampai dengan 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada juga permainan untuk melatih kebersamaan seperti yang saya katakan tadi Bu.
Oke, nah kira-kira pada proses yang Bu Anti katakan tadi ya, ada nggak yang membantu Bu Anti untuk merencanakan pembuatan RPP tersebut, Bu Anti? Nah, kalau untuk membantu yang pertama ini kayaknya saya buat dulu sendiri nih Bu. Jadi nanti setelah saya buat sendiri, saya minta juga teman sejawat untuk menelaah modul ajar yang udah saya buat. Sip, 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 mantap ya Bu Anti ya. Oke, menurut Bu Anti, apa nih kira-kira yang sudah kita dapatkan dalam percakapan kita hari ini gitu Bu Anti? Ya, jadi yang saya dapatkan nih Bu dari percakapan kita kali ini ya Bu ya. Iya. Saya sudah mendapatkan ide nih atau solusi Iya. tentang masalah saya terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau berkolaborasi dalam pembelajaran dalam berdiskusi kelompok. Oke, alhamdulillah Bu Anti akhirnya sudah bisa ya mendapatkan manfaat dari percakapan kita ini. Dan di sini mudah-mudahan rencananya Bu Anti itu akan mendapatkan hasil ya, membuahkan hasil. Jadi jangan lupa untuk mencatat nantinya setiap perkembangan dan kemajuannya ya Bu Anti ya. Nantinya semoga bisa dijadikan refleksi dan contoh untuk teman-teman yang lain gitu Bu Anti. Amin. Iya, terima kasih Bu Syahri sudah mau meluangkan waktunya untuk saya dalam mengatasi masalah saya nih, seperti itu Bu. Jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu Syahri. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Syahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya Ibu? Sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Novi. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah Bu Novi, yang saya rasakan lega ya Bu ya. Saya senang bisa membantu teman saya dalam menyelesaikan masalahnya dan juga dapat menggali potensi dari dirinya. Terus ada lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching kan Bu Novi dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senang sih bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi, maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Oke, iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatan Ibu tadi. Itu akan sangat membantu saya untuk lebih baik ke depan dalam melakukan proses coaching Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi yang mengajukan pertanyaan berbobot Bu Novi, karena dengan adanya pertanyaan berbobot itu akan mampu, menurut saya ya, akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi si coachee-nya gitu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi si coachee. Oh iya Ibu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Baik Bu Novi, terima kasih Bu Novi ya atas pengamatan dan masukannya ke saya. Ada lagi Bu yang mau Ibu bicarakan? Enggak Bu Novi, sepertinya sudah cukup. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu. Terima kasih. Baik Bu Novi, sama-sama.